Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Syarul Gifari dengan rekan saya, Muhammad Hafiz Isra Nasi Tepu. Dan ini merupakan tugas dari lift. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang elektrikal yang ada pada lift kami. Yang pertama itu untuk insert panel liftnya. Di sini kami menggunakan satu buah MCB 3 fasa dan juga ada 5 buah MCB 1 fasa. Lalu ada power supply dengan 24 volt DC dan juga ada PLC Mitsubishi FX5U. Di sini kami menggunakan dua kontaktor untuk forward dan reverse dan di sini ada beberapa terminal, ada 6 terminal. Lalu kita lanjut ke outside panel. Nah, untuk outside panel di sini kami menggunakan 3 buah panel. Untuk panel pertama itu panel pertama, kedua, dan ketiga itu mirip-mirip. Panel pertama itu untuk menekan tombol ke lantai 2 dan lantai 3, lalu untuk call down atau memanggil. Terus ada open dan close di lantai 1, ke lantai 2 ada ke lantai 1 dan ke lantai 3, dan juga call mid. Lalu ada open dan close, dan untuk panel lantai 3 itu untuk button ke lantai 1 dan ke lantai 2, lalu ada ke call mid lagi. Lalu ada open dan juga close. Kita lanjut ke rangkaian kontrol, rangkaian daya. Untuk rangkaian daya di sini ada satu buah MCB 3 fasa yang akan dijalankan untuk ke motor 3 fasa, di mana di sini ada forward dan reverse untuk yang tadi kontaktor K1 dan K2. Nah, di sini ada juga beberapa motor satu fasa yang kami gunakan. Di situ ada untuk conveyor, ada base untuk door atas, door base, door mid, dan juga door top. Lalu kita masuk ke rangkaian kontrolnya. Rangkaian kontrol lift, di sini ada beberapa yang kami gunakan input sesuai dengan yang ada di offset panel tadi. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hampir dengan 20 input, di mana digunakan untuk memanggil lift, lalu ke berbagai lantai. Dan juga untuk outputnya di sini ada K1, K2 untuk menjalankan lift naik atau turun. Lalu di sini ada konveyor satu fasa, motor satu fasa ada untuk konveyor, untuk base door, untuk mid door, dan juga ada top door. Selanjutnya untuk demonstrasinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hafiz. Terima kasih. Baik, terima kasih Sarul. Kemudian di sini sebelum saya melanjutkan kepada demonstrasi, di sini saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai flowchart daripada sistemnya itu sendiri. Jadi pertama-tama dimulai dari start, kemudian conveyor di lantai 1 itu akan running atau berjalan, mengantarkan box yang kosong ya, untuk yang nanti akan digunakan untuk mengisi buku yang akan diambil daripada lantai 2 ataupun lantai 3. Nah, kemudian apakah kemudian dia akan masuk ke decision di mana apakah tombol open door dari lift di lantai pertama itu ditekan atau tidak. Apabila iya, maka kemudian selanjutnya di sini akan masuk ke decision yang kedua di mana apakah tombol menutup pintu itu ditekan. Nah, kalau iya, kemudian akan memasuki decision lagi, yaitu apakah target dari lantai yang diinginkan itu ditekan atau tidak gitu loh. Apabila tidak, maka lift akan stop. Namun apabila iya, maka selanjutnya jika yang ditekan tadi adalah untuk lantai 2, maka lift akan menuju ke lantai 2. Nah, jika yang ditekan adalah untuk menuju ke lantai 3, maka lift akan menuju ke lantai 3. Nah, kemudian di masing-masing sini apabila tadi yang ditekan pertama-tama itu adalah lantai 2, nah jika dia akan setelah itu kemudian akan memasuki kepada decision di sini, yaitu apabila diffuse sensor untuk lantai tengah di sini itu aktif, jika iya, maka lift akan stop. Jika tidak, maka artinya lift sedang menuju ke lantai 2. Nah, begitu juga yang terjadi pada proses menuju ke lantai 3. Jika diffuse sensor yang ada untuk lantai atas, lantai puncak itu menyala, maka liftnya akan stop, dan apabila tidak, maka lift itu akan tetap berjalan menuju ke lantai 3. Setelah liftnya stop, di sini kemudian akan ada conveyor yang running juga. Antara conveyor
lantai 2 atau lantai 3 tergantung yang decision ditekan tadi. Kemudian buku akan datang atau buku akan diantarkan. Nah, kemudian apakah pintu lift di antara lantai 2 atau lantai 3 itu ditekan? Jika iya, kemudian akan memasuki decision yang sama seperti yang terjadi pada proses di lantai 1. Setelah pintu dibuka, pintu harus ditutup. Nah, apabila pintu ditutup itu ditekan, maka kemudian akan memasuki decision berikutnya, yaitu apakah lantai yang dipilih itu udah ditekan. Jika tidak, maka lift masih stop. Jika iya, kemudian di sini ada 3 pilihan, yaitu pertama, apabila yang dipilih adalah lantai pertama atau base-nya, yaitu di sini. Kemudian ada lantai 2, misalkan yang tadi itu ditekan itu adalah pada lantai 3, kemudian ingin menuju ke lantai 2. Atau yang ketiga di sini yang ditekan adalah ke lantai 3, artinya pada lantai 2 sekarang ingin menuju ke lantai 3 gitu loh. Nah, jika yang pertama ditekan itu adalah ke lantai 2, artinya dari lantai 3 kemudian lift akan menuju ke bawah, menuju ke lantai 2. Nah, lalu akan diperiksa oleh diffusion sensor di sini apakah lift sudah mencapai di lantai 2 atau di mid floor gitu. Apabila iya, maka dia akan kembali ke lift stop kemudian menjalankan proses ini kembali. Nah, begitu juga hal yang terjadi pada proses menuju ke lantai 3 di sini. Jadi apabila yang ditekan ada lantai 3, artinya kan dari lantai 2 menuju ke lantai 3. Artinya di sini lift itu akan naik menuju lantai 3. Kemudian apakah diffusion sensor untuk lantai atas itu menyala? Jika iya, hal yang sama juga akan berlaku untuk lantai 3 ini. Dia akan kembali ke step ini, di mana masih ada proses pengantaran barang atau pengambilan barang. Nah, proses ini akan selesai apabila yang ditekan adalah ke lantai 1. Nah, apabila ditekan ke lantai 1, maka artinya kan dia akan turun ke bawah lift ya. Kemudian apabila diffusion sensor untuk lantai bawah itu menyala, lift akan berhenti, kemudian final conveyor itu akan berjalan untuk mengantarkan box-nya itu terakhir. Dan disinilah sistem kami berhenti. Untuk demonstrasinya di sini, baik. Untuk demonstrasinya di sini, jadi pertama-tama untuk desainnya itu kami membuatnya seperti ini. Oke. Jadi pertama-tama box kosong akan diantarkan, kemudian kita harus membuka pintu liftnya dulu. Kami menggunakan pusher di sini sebagai umpama bahwa ini adalah pintu dari liftnya. Nah, kemudian kita juga harus menutup pintunya. Nah, setelah itu kita akan memilih akan menuju ke manakah box ini. Misalkan kita ingin menuju ke lantai 2, maka kita akan menekan tombol untuk ke lantai 2. Nah, kemudian di sini akan ada proses pengantaran buku. Nah, di sini kita juga tetap harus membuka pintu liftnya terlebih dahulu. Maka buku akan diantarkan ke box-nya tadi, baru kita tutup. Nah, selanjutnya ingin kemana? Apabila kita ingin ke bawah juga bisa, atau kita ingin mengambil buku di lantai 3. Maka yang kita tekan adalah push button untuk menuju ke lantai 3. Di sini juga sama. Kita membuka pintu liftnya. Kita menutup pintu liftnya. Nah, lalu di sini juga bisa juga kita menuju kembali ke lantai 2 untuk mengambil buku, atau kita ingin ke lantai 1. Itu tergantung daripada keputusan kita. Misalkan ingin ke lantai 2 terlebih dahulu, lalu mengambil bukunya lagi, bisa juga. Atau terakhir kita memasuki ke fase terakhir di mana kita akan kembali ke base floor-nya, ke bawah. Nah, di sini nanti akhirnya box ini akan diantarkan dan proses selesai. Demikian untuk demonstrasi daripada sistem lift kami. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Sarul untuk menjelaskan daripada bom yang digunakan untuk sistem lift kami ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Hafiz. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bom atau bill of material yang ada pada mesin kami di lift ini. Yang pertama itu ada PLC. Di sini kami menggunakan ada 3 buah
opsi atau 3 buah plan. Yang pertama itu untuk kebutuhan panel, lalu ada untuk kebutuhan lift, dan terakhir itu ada anggaran biaya untuk jasa. Dan di sini kami menggunakan total keseluruhannya itu hanya 120 juta, yang dimana itu kurang dari 150 juta sesuai dengan yang ada pada tugas. Yang untuk pada panel itu kami menggunakan PLC, terus inductive proximity sensor, ada kontaktor, ada Tor, box panel, dinrel, kabel NIF Supreme, roller conveyor, MCB 3 fasa, MCB 1 fasa, terminal block, power supply, dan limit switch. Dan untuk lift ini kami mulai dari awal, yaitu dari besi UNP, lalu plat baja, electric wire rope, folding jet, elevator push button, counterweight, mur baut, elevator, plat aluminium, dan juga ada governor lift untuk pengaman. Dan untuk anggaran biaya kami di sini menggunakan 5 jasa. Yang pertama ada program mechanical dan electrical yang dimana masing-masing itu berkisar di harga 12 juta hingga 20 juta. Untuk program itu kami menggunakan 1 orang dengan harga 10 juta dan dengan charge-nya itu 12 juta. Lalu untuk honor mechanical itu ada 2 orang yang dimana harganya masing-masing 8 juta. Dengan total yang dikenakan charge dan juga transportasi itu sebesar 19 juta 250.000. Lalu ada electrical, kami menggunakannya 1 orang dengan harga 5 juta. Lalu di sini ada pick up untuk distribusi barang dari tempat produksi ke tempat konsumen. Lalu ada garansi dari kami itu 3 bulan, yang dimana itu reparasi semuanya. Kalau misalnya ada kerusakan barang itu di harga 10 juta. Jadi total keseluruhannya hampir 120 juta. Jadi mungkin sekian dari presentasi kami terkait tugas ini. Kami ucapkan terima kasih.